Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sharis. Kali ini aku akan ajak kalian untuk bikin salah satu cake yang super simple tapi rasanya enak banget, lembut banget, dan ini cocok kalau misalkan dibuat untuk hantaran atau dijual juga ya. So, kita akan bikin bolu lapis talas Bogor yang super simple dan enak. Yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam bowl 4 butir telur. Ini kita gunakan a whole egg ya, atau semuanya, putih dan juga kuning telurnya. Kemudian kita gunakan SP atau ovalet atau TBM dan tambahkan dengan vanila cair ataupun vanilla powder. Kemudian gula pasir. Ini akan kita mixer sampai nanti mengembang putih kental berjejak. Pastikan telur yang kita gunakan dalam kondisi yang fresh dan suhu ruang ya teman-teman. Selain telur yang harus dalam kondisi fresh, pastikan SP atau ovalet atau TBM yang kita gunakan juga yang masih fresh. Karena kalau enggak dalam kondisi fresh atau bagus, semuanya itu enggak akan bisa membuat adonannya mengembang ya. Jadi kurang maksimal. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini dan kental berjejak, kita matikan dulu mixernya. Kemudian di sini akan kita ayak tepung terigu. Di sini teman-teman bisa gunakan tepung terigu protein sedang ataupun protein rendah, kemudian tambahkan dengan maizena. Kita ayak, pastikan tidak ada tepung yang menggerindil ya teman-teman. Kalau sudah, ini akan kita aduk sebentar menggunakan mixer tapi dalam kondisi mati. Ini supaya nanti tepungnya nggak bertebaran gitu ya. Kemudian kita hidupkan mixernya, gunakan speed paling rendah. Ini kurang dari 1 menit aja ya, supaya nggak bikin adonannya turun. Selanjutnya kita akan tuangkan bahan-bahan cairnya seperti minyak goreng, kemudian santan instan. Untuk mereknya bebas ya, sesuai selera teman-teman aja. Lalu kita aduk sebentar menggunakan mixer dalam kondisi mati. Setelah itu baru kita hidupkan, gunakan speed paling rendah tapi jangan melebihi 30 detik ya teman-teman. Kita nggak mau nanti bikin adonannya juga turun. Ini hanya kita pastikan supaya benar-benar tercampur rata aja. Lalu gunakan spatula dengan teknik aduk balik pelan-pelan ya. Ini hanya karena aku speednya lebih cepat. Pastikan tidak ada larutan minyak dan juga santan instan yang masih belum tercampur. Kalau sudah bagi adonan menjadi 2 bagian, di sini 1 bagian akan kita tambahkan dengan pewarna kuning. Teman-teman bisa juga tambahkan dengan perasa durian atau nanas dan lain sebagainya ya. Kita aduk rata, pelan-pelan aja, pastikan benar-benar semuanya tercampur dengan baik. Kalau sudah, ini akan kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Di sini aku gunakan loyang ukuran kecil 10 x 20 cm atau teman-teman bisa juga gunakan ukuran 18 x 18 cm. Nah, sebelumnya kita harus sudah panaskan dandang dulu ya. Baru kita masukkan 1 loyangnya, ini karena muatnya 1. Kita akan kukus selama 10 menit. Sembari itu, kita akan siapkan untuk adonan yang kedua, yaitu ini akan kita tambahkan dengan 1 sendok teh pewarna makanan dan juga perasa talas ataupun taro ya. Kemudian kita aduk balik, pastikan semua sampai tercampur rata. Dan warnanya ungu seperti ini ya teman-teman, jadi cantik banget. Ini aromanya talas banget, so bakalan enak, lembut, moist. Nah kalau sudah, setelah 10 menit, ini kita buka tutup kukusannya. Kemudian kita tuangkan adonan pasta taronya ya. Nah jadi untuk adonan yang taro ini juga sama, kita bagi jadi 2, seperti yang adonan berwarna kuning. Kalau sudah, ini akan kita kukus kembali selama 15 menit sampai matang. Pastikan api kompor yang kita gunakan itu sedang cenderung kecil aja. Kalau sudah, kita tes tusuk. Kalau misalkan gak ada adonan yang menempel, maka ini sudah matang. Bisa kita angkat, kemudian kita keluarkan dari loyangnya dan kita dinginkan. Setelah dingin, baru bisa kita tambahkan atau kita oleskan buttercream atau whipping cream boleh ya.
Setelah itu nanti teman-teman bisa gunakan topping sesuai selera. Nanti aku akan gunakan topping keju parut. Teman-teman juga bisa combine dengan coklat serut ataupun sprinkle ataupun meses ya teman-teman, dan lain sebagainya. Ini Masya Allah aromanya enak banget, udah aroma talas, dan ini lembut banget ya teman-teman. Cocok banget kalau misalkan kita itu jadikan sebagai hantaran ke teman kita atau keluarga kita. Nah, salah satu tips untuk membuat bolu lapis talas Bogor kita ini jadi moist, fluffy, lembut, dan juga mengembang sempurna adalah ketika kita mencampurkan semua bahan-bahan ke dalam adonan, itu harus benar-benar tercampur rata ya. Jangan ada seperti tepung ataupun minyak dan juga santan yang dia masih terpisah dari adonan, karena itu akan bikin nanti kue kita jadi bantat. So ini dia hasilnya, semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat, dan teman-teman bisa request mau dibikin menu apa lagi, menu manis ataupun yang gurih. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Tolong dicoba dan please give me a like, comment, share, and subscribe karena itu berharga banget. Nah ini aku potong-potong, kemudian mau aku cobain ya. Warnanya cantik dan ini super lembut, manisnya pas, nggak bikin enak pastinya, apalagi dipadu dengan krim dan juga keju parut. Wow, ini enak banget. So, see you in my next video. Terima kasih banyak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Bye, Charis.